Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengucap puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga lomba ini masih bisa terlaksana walaupun harus diselenggarakan dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Urgensi Sumpah Pemuda sebagai pecutan bagi bangkitnya Indonesia di tangan pemuda. Pemirsa yang berbahagia, 28 Oktober ialah tanggal penting bagi sejarah negeri ini. Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta menciptakan ikrar sakti, menciptakan sumpah sakti yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Narasi-narasi Sumpah Pemuda ini sejatinya menjadi penanda dan penegas bahwa ada suatu instrumen yang menjadi pemersatu di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya tidak seharusnya kita permasalahkan. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini lagi pula karena tujuan negara yang kita semua tuju tetaplah sama. Sumpah Pemuda awalnya hadir untuk mengikatkan semangat para pemuda Indonesia agar semangat untuk mengejar kemerdekaan yang diharap-harapkan. Di era yang sudah merdeka ini, di mana kita sudah mencapai kemerdekaan, Sumpah Pemuda mestinya tetap kita refleksikan untuk bisa menjaga toleransi dan agar kita semua tetap bersatu padu dalam meraih peradaban yang lebih maju lagi, dalam meraih kemajuan bangsa. Hal ini tentunya menjadi sangat penting. Karena apa? Karena bangsa kita masih terus-menerus harus berprogres. Dan juga karena era digitalisasi telah membuat kita terdistraksi atas hal-hal, atas nilai-nilai yang sejatinya pernah kita ciptakan dan kita gaungkan sendiri sejak dulu. Pemirsa yang berbahagia, kemudahan dalam berkomunikasi dan juga berekspresi di media sosial kini menciptakan polarisasi yang amat pekat. Narasi-narasi yang bertebaran di media sosial mengikatkan suatu individu dengan kelompok lainnya yang seragam, sekaligus membuat nampak pekat adanya berseberangan antara kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Padahal, perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini merupakan suatu keniscayaan yang tentunya tidak dapat kita hindari. Karenanya, yang bisa kita lakukan hanyalah berlaku bijak dalam menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada, agar kita masih tetap hidup bersama. Pemirsa yang berbahagia, sayangnya masih banyak sekali ujaran kebencian dan berita bohong yang beredar di media sosial lalu menimbulkan konflik antar golongan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono menyatakan bahwasanya ancaman terbesar kita saat ini ialah perpecahan bangsa. Jika dahulu para pahlawan nasional terdahulu yang sebelum kita berusaha untuk mengikat, untuk menyatukan Indonesia agar kita bisa meraih kemerdekaan dan kedaulatan, maka tantangan saat ini ialah kita harus menjaga kedaulatan tersebut agar tidak hancur karena berbagai ancaman yang menimpai. Dan tentunya ini memerlukan usaha dari kita bersama. Laporan dari hasil Indeks Ketahanan Nasional Lemhanas dan juga Ketahanan Negara dari The Fund for Peace pada tahun 2017 menyatakan bahwa status ketahanan Indonesia ada pada status waspada bahkan darurat. Hal ini sungguh miris. Dan lagi, data-data tersebut menunjukkan adanya relasi dan adanya data-data yang linear antara kerawanan Indonesia dengan kekurangmampuan sumber daya manusia kita dalam mengelola dan menghadapi derasnya arus gelombang informasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Ini
yang seharusnya kita perhatikan bersama. Contoh yang paling dapat mudah kita lihat terkait hal ini ialah pada musim-musim pemilihan umum. Alih-alih berdebat dan berdiskusi terkait kebijakan mana yang lebih aplikatif dan juga efektif bagi negara kita, masyarakat kita justru terpecah belah dengan kebencian yang membabi buta dan juga saling serang menggunakan argumentasi yang mengandung cacat logika. Ini bukanlah hal yang kita kehendaki bersama. Dan hal ini tidak akan menciptakan adanya perbedaan pendapat yang merukunkan kita semua. Hal ini akan menciptakan adanya perpecahan. Karena imbas dari hal-hal ini justru adanya aksi-aksi vandalisme dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita bersama-sama harus sadar terhadap hal ini. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersama-sama selaku pemuda untuk menyadari betapa pentingnya esensi Sumpah Pemuda. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita harus mengimplementasikan hal ini agar kita bisa membangkitkan Indonesia. Karena Indonesia harus bangkit dari berbagai problematika di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Apalagi sebagai imbas dari pandemi saat ini. Dan Indonesia harus bangkit menuju negara maju dan melepaskan dirinya dari segala ketertinggalan yang ada. Namun, semua ini akan sulit untuk kita lakukan jika kita masih sibuk bertengkar karena perbedaan pilihan saat pemilihan umum. Semua ini akan sulit untuk kita lakukan jika kita masih sibuk bertengkar karena perbedaan jumlah rakaat pada saat sholat tarawih. Dan semua ini akan sulit untuk kita capai jika kita masih bisa berspekulasi negatif terhadap perantau yang masuk ke daerah kita lalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan berpikiran bahwa mereka itu berlaga. Karena hal ini akan sangat sulit untuk kita capai jika kita masih etnosentris, intoleran, berpikiran tertutup, serta tidak kritis dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kecintaan terhadap budaya sendiri, agama sendiri, bahasa sendiri, adat istiadat sendiri, dan lain sebagainya merupakan sebuah kepatutan bahkan keharusan. Namun jangan sampai kecintaan kita ini menyebabkan kita menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak. Jangan sampai ini menciptakan adanya pemaksaan, adanya kekerasan terhadap orang yang berada di luar dari golongan kita. Perbedaan pendapat pun selalu boleh dilawan dengan argumentasi yang logis dan rasional. Tapi jangan sampai hal ini justru kita lawan dengan argumentasi-argumentasi yang mengandung cacat logika dan menyerang individu atau bahkan golongan. Karena hal ini tidak akan menciptakan diskursus yang sehat dan pertukaran gagasan yang sehat. Hal ini hanya akan menciptakan adanya perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita ini pemuda. 1000 orang tua bisa bermimpi. 1 pemuda bisa mengubah dunia. Dengan pemuda yang bersatu padu, maka kolaborasi dalam berinovasi dan berkarya akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan dengan ini juga, kita bisa membangkitkan Indonesia. Kita bisa memajukan Indonesia. Oleh karenanya, marilah kita sadari bersama bahwasanya pandangan hidup bangsa kita ialah Pancasila dengan simbol burung Garuda yang mencengkram erat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sebagai pemuda, kita harus menyadari dan menganggap urgen Sumpah Pemuda, kemudian memaknainya di kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa membangkitkan Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.